Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Ajoy Mathematics, channel asik belajar matematik. Ya, alhamdulillah kemarin saya sudah selesai membahas tentang jalur-jalur yang ada pada proses PBDB tahun 2022 ini, ya. Mulai dari jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan juga terakhir adalah jalur PTO, ya. Perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Ya, sekarang giliran kita akan membahas tentang kapan. Nah, ini nih mungkin salah satu video yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang tua murid yang akan mendaftarkan anaknya ya pada PBDB tahun ini. Kapan saya harus mulai proses pendaftarannya? Nah, ini kita akan bahas secara tuntas di video kali ini, biar nanti proses pendaftarannya bisa diketahui mulainya kapan ya, dan apa saja yang harus dipersiapkan. Oke. Ya, alhamdulillah kemarin video-video yang sudah saya buat cukup banyak yang menonton ya, dan itu membuktikan bahwa informasi tentang PBDB ini sangat dinantikan oleh calon peserta didik baru ya. Mudah-mudahan dengan adanya video yang sekarang ini ya tentang jadwal pelaksanaan PBDB-nya, maka akan lebih lengkap lagi informasi yang akan diterima oleh calon peserta didik baru. Nah, biar tidak ketinggalan informasi berikutnya, jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya, sehingga nanti akan secara lengkap dapat informasi tentang PBDB 2022-nya. Saya masih akan terus membahas tentang PBDB sampai dengan selesai ya. Jadi ini bukan video yang terakhir ya untuk PBDB, masih ada lagi untuk video berikutnya. Baik, langsung saja disimak untuk video tentang jadwal ya, atau kapan pelaksanaan proses PBDB ini akan dimulai ya, dan apa saja tahapan-tahapannya. Ya, silakan disimak di timeline PPDB tahun 2022 ini. Ya, di sini sudah tergambar secara umum ya, apa saja proses yang harus dilalui dan kapan waktunya. Ya, mulai dari proses pra pendaftaran, lalu dilanjutkan dengan pengajuan akun ya. Setelah itu prosesnya akan dimulai untuk yang menggunakan jalur prestasi afirmasi ya. Lalu untuk yang PPDB bersama tahap 1. Ya, ini tentang PPDB bersama, ini yang dimaksud adalah bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta ini membuka kesempatan kepada sekolah-sekolah swasta ya, sekolah-sekolah swasta yang ingin ikut dalam proses PPDB ini ya, sehingga yang dimaksud adalah ada beberapa sekolah swasta yang juga bisa menerima murid dari proses PPDB DKI Jakarta ini. Bahkan untuk murid yang lolos seleksi melalui PPDB bersama ini ya, bisa mendapatkan apa namanya ya, pembiayaan oleh negara, sehingga dia sekolah di sekolah swasta tetapi dibiayai oleh pemerintah ya, seperti itu. Dia yang dimaksud dengan PPDB bersama. Baik, nanti saya akan mengulas tentang PPDB bersama ini mungkin di satu video khusus ya, biar lebih tuntas lagi. Jadi informasi awalannya saja. Ya, jadi itu untuk prosesnya ya. Untuk awalnya adalah prestasi, afirmasi, dan PPDB bersama tahap 1. Lalu dilanjutkan dengan jalur PTO, lalu dengan jalur afirmasi prioritas 2, lalu PPDB bersama tahap 2 ya. Lalu dengan jalur zonasi, dan terakhir ini untuk yang tahap kedua dan tahap ketiga. Jadi untuk tahap kedua ketiga ini prinsipnya adalah jika masih ada kuota yang tersedia ya, daya tampung yang tersedia, maka akan dibuka lagi tahap kedua dan ketiga. Namun jika dalam proses tahap pertamanya sudah memenuhi kuota yang ada, bahkan melebihi ya, maka tidak akan ada proses tahap kedua dan apalagi tahap ketiga. Dan biasanya ini terjadi pada proses PBDB untuk tingkat SD ya, SD. Nah, namun untuk SMP jika memungkinkan terjadi, maka dibuka juga untuk tahap kedua dan tahap ketiga untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK ya.
Ya, di timeline ini juga sudah terlihat ada tanggal-tanggalnya ya. Jadi proses pendaftaran untuk SMP, SMA, SMK itu dimulai di tanggal 17 Mei sampai dengan 14 Juni 2022. Baik, untuk yang perlu dipahami untuk pra pendaftaran di sini adalah bahwa yang mengikuti proses pra pendaftaran itu hanya untuk calon peserta didik baru yang kayaknya ada tiga ya, ada tiga golongan, tiga golongan, tiga kriteria yang masuk harus wajib melaksanakan pra pendaftaran. Yang pertama adalah bahwa calon peserta didik baru tersebut itu sudah lulus dari 2 tahun yang lalu, ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang tahun 2022, maka lulusan tahun 2020 ya, atau 2019 ya, maksimal 2 tahun ya. Nah, ketika sudah lulusan 2 tahun yang lalu, lulusan tahun 2020, 2021, maka itu wajib melaksanakan proses pra pendaftaran dengan catatan bahwa yang bersangkutan itu tidak terdaftar di Dapodik, seperti itu. Jadi misalkan lulus SD-nya di tahun 2020 ya, maka setelah 2020 itu jika tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, alias tidak bersekolah dulu ya, maka dikatakan dia tidak terdaftar di Dapodik. Nah, namun jika dia sudah bersekolah di SMP, katakanlah SMP swasta misalkan, dan sudah terdaftar di Dapodik, maka tidak boleh melakukan proses PPDB ini lagi ya, karena sudah terdaftar di Dapodik. Jadi khusus untuk yang lulus 2 tahun yang lalu yang namanya tidak terdaftar di Dapodik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika yang bersangkutan ya calon peserta didik barunya merupakan eh, lulusan dari sekolah yang di luar DKI Jakarta. Nah, jadi istilahnya begini, anak tersebut memiliki atau namanya tercantum dalam kartu keluarga DKI, ya, tetapi sekolahnya di luar DKI. Seperti itu ya. Jadi yang perlu dipahami adalah yang persyaratan pertama adalah harus memiliki kakak DKI dulu ya. Nah, jika bersekolahnya di luar DKI, misalkan di Bekasi, di Bogor atau di kota yang lain, tapi namanya tetap tercantum dalam KK DKI, maka itu juga harus melakukan proses pra pendaftaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama ya, harus dengan memiliki KK DKI dulu. Lalu yang ketiga ini adalah yang bersekolah di luar negeri, ya misalkan SD-nya di luar negeri, tapi kakaknya masih kakak DKI, ya, karena mungkin untuk di luar negerinya itu dia hanya untuk bersekolah saja, maka itu juga harus melakukan proses pra pendaftaran. Nah, bagaimana dengan calon peserta didik baru yang memang sudah lulusan dari DKI Jakarta dan memiliki kakak DKI, apakah harus melakukan proses pra pendaftaran? Ya, jawabannya adalah tidak perlu ya. Jadi proses pra pendaftaran ini dilewati saja ya, di-skip ya untuk yang memang lulusan dari DKI Jakarta. Oke, dengan demikian dilanjutkan langsung awalnya langsung ke pengajuan akun. Baik, untuk tanggalnya bisa diperhatikan ya atau perlu dicatat juga. Untuk yang ingin masuk ke jenjang SD itu dimulai dari tanggal 17 Mei, untuk yang ke jenjang SMP di tanggal 23 Mei, dan untuk yang SMA SMK di tanggal 30 Mei. Ya, itu proses untuk pengajuan akunnya. Nanti saya akan lebih mendetailkan lagi untuk bagaimana proses pengajuan akunnya ya, apa saja yang harus dipersiapkan, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Lalu untuk yang berikutnya, jika mengikuti jalur prestasi dan afirmasi prioritas pertama dan PPDB bersama tahap 1, ya, di situ bisa dilihat bahwa untuk yang prestasi itu untuk yang SMP, SMA, SMK, afirmasi P1-nya untuk yang dari SD sampai SMK, ya. Lalu untuk yang PPDB bersama tahap 1 hanya untuk SMA dan SMK saja. Dan itu dimulai di tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Juni.
Lalu untuk yang PTO itu sama ya untuk semua jenjang, dimulainya tanggal 13 Juni juga ya. Jadi awalnya bersamaan dengan yang jalur prestasi, tetapi diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 1 Juli ya, 1 Juli 2022. Berikutnya untuk yang afirmasi P2 dan PPDB bersama tahap 2, ya ini untuk afirmasi P2 untuk semua jenjang, sedangkan untuk yang PPDB bersama tahap 2 hanya untuk SMA dan SMK saja, ya. Itu di tanggal 20 Juni sampai dengan 24 Juni. Ya, terlihat di sini lebih sama ya, durasinya 4 hari ya. 4 hari. 5 hari. 20 sampai 24 ya, 5 hari. Ya, berikutnya untuk zonasi bisa dimulai untuk yang tingkat SD di tanggal 13 Juni sampai dengan 17 Juni. Nah, ini sama seperti yang jalur prestasi ya. Jadi prestasi zonasi sama ya 13 sampai 17 Juni untuk tingkat SD. Sedangkan untuk tingkat SMP SMA zonasi itu dimulainya di tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli. Oke, ini tanggal-tanggal penting ini silakan dicatat ya biar tidak terlupakan, atau jika diperlukan boleh ditandai di kalendernya masing-masing. Baik, demikian untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.